Pemirsa, banjir masih menggenangi daerah Pantura, Semarang, Demak. Di depan Rumah Sakit Islam Sultan Agung Pantura, banjir masih setinggi 50 cm. Meski demikian, di hari keempat banjir mulai terlihat surut. Arus lalu lintas masih tersendat karena para pengemudi mengurangi kecepatan saat menerobos ketinggian banjir. Sejumlah relawan masih terlihat membantu mengevakuasi para petugas medis dengan menggunakan perahu karet yang akan menuju ke Rumah Sakit Islam Sultan Agung atau sebaliknya. Untuk informasi terkini kita bergabung dengan Doni Mahendra di Jalan Kaligawe, Gayam Sari, Kabupaten Semarang. Selamat malam, Doni. Bagaimana keadaan di sana? Apakah banjir sudah surut? Selamat malam, Diandra. Sekarang saya berada di depan Rumah Sakit Islam Sultan Agung di Jalan Kaligawe, Semarang. Dan saat ini ketinggian air yang ada di Jalan Kaligawe ini kembali meningkat setelah tadi sore sempat surut sekitar 50 sampai 60 cm. Tetapi saat ini kondisinya justru ketinggiannya bertambah karena sekitar pukul sore tadi terjadi hujan dan baru saja juga terjadi hujan. Itu tentang indikasi kenaikan ini saya melihat dari yang ada terpantau di depan Rumah Sakit Islam ini tertulis bahwa ketinggian air sekitar 70 cm. Dan bahkan di pihak rumah sakit sekarang ini kembali membuang air yang berada di bagian belakang yang disedot oleh pompa dan dikeluarkan di jalanan ini. Sementara untuk arus lalu lintas malam hari ini masih didominasi oleh truk besar, meskipun pada sore tadi saya masih sempat melihat mobil-mobil kecil yang melintas, dan seperti tampak di depan ini ada juga mobil pribadi yang tetap berada melintas meskipun ketinggian sekarang ini sudah bertambah menjadi 70 cm, padahal tadi sore dari pantauan saya hanya sekitar 40 cm. Dan lalu lintas seperti tampak di depan tetap saja karena harus melambat di melalui air ini, jadi tetap saja terjadi antrean meskipun tidak sepanjang pada hari pertama, hari kedua, atau pada saat terjadinya banjir saat ini. Sejumlah relawan juga berada di tempat ini. Mereka dengan sukarela mengantarkan para pasien ataupun penjenguk pasien yang akan keluar masuk di rumah sakit ini, karena memang meskipun tidak terlalu jauh jaraknya, hanya sekitar 150 meter untuk sampai ke tempat yang lebih kering, namun bagi lansia ataupun bagi perempuan memang cukup menyulitkan, sehingga para relawan ini dengan sukarela membantu warga. Diandra. Baik, sementara itu untuk pompa di sana apakah dikerahkan untuk menyurutkan air? Ya, kalau untuk pompa memang dikerahkan, yaitu di rumah pompa Kali Tenggang dan rumah pompa di Kali Seringin. Seperti informasi yang sebelumnya, memang ada tambahan untuk pompa, yaitu berupa mobil pompa yang diperbantukan untuk menyedot air. Namun memang karena kendalanya adalah dari 6 pompa itu yang ada di rumah pompa, hanya 2 yang berfungsi, sehingga saat ini tidak begitu maksimal untuk penyedotan air untuk dibuang ke laut. Diandra. Baik, terima kasih Doni melaporkan langsung dari Semarang, Jawa Tengah. Selamat kembali bertugas. Pemirsa, banjir masih menggenangi jalur Pantura Demak Semarang. Kendaraan sempat terjebak macet. Sementara hujan deras sejak Rabu membuat sejumlah daerah di kota Samarinda terendam banjir. Ratusan rumah terendam banjir hingga ketinggian 60-70 cm.
Banjir setinggi hampir 40 cm masih terjadi di jalur Pantura Demak Semarang. Kendaraan sempat terjebak macet, petugas Satlantas Polres Demak bersiaga mengatur dan mengalihkan arus lalu lintas. Sementara sejumlah kendaraan pribadi melintas, namun beberapa kendaraan roda 4 memilih memutar balik untuk menghindari banjir. Sementara banjir juga menggenangi sejumlah daerah di kota Samarinda, Kalimantan Timur. Banjir terjadi sejak Jumat malam. Banjir ini diakibatkan hujan deras yang melanda kota Samarinda dan luapan Sungai Mahakam. Sejumlah warga yang terdampak banjir enggan mengungsi dan memilih bertahan di rumah untuk menjaga barang-barangnya. Pasca hujan di hari Rabu kemarin, tepatnya tanggal 22, memang berdampak kepada wilayah sebagian Bungkuring sekitar 3 RT itu terdapat genangan air. Ini memang dari indikator yang ada di TMA Benanga memang menunjukkan kenaikan sekitar 8,05. Itu disebabkan juga banjir di daerah Badak Mekar ya, Badak Mekar, Muara Badak, Tanah Datar, itu informasinya juga memang agak dalam sampai ke jalanan. Selain merendam rumah, banjir juga merendam ruas jalan sehingga aktivitas warga terhambat. Dari Samarinda, Ardi Wirya, iNews melaporkan. Informasi lainnya, pemirsa, polisi melakukan olah TKP di lokasi kecelakaan maut bus pariwisata di Tol Pemalang KM 312B arah ke exit Tol Gandulan Minggu siang. Akibat peristiwa ini 4 orang tewas dan 10 korban masih dirawat di rumah sakit. Pasca kecelakaan maut bus pariwisata di Tol Pemalang KM 312B, tim gabungan dari Satlantas Polres Pemalang, Ditlantas Polda Jawa Tengah, dan Korlantas Polri langsung melakukan olah tempat kejadian perkara. Aparat kepolisian melakukan Traffic Accident Analysis atau TAA untuk mengetahui kronologi peristiwa, mulai dari awal bus mengalami gangguan hingga berhenti. Polisi juga menggunakan 3D scanner dan drone untuk memindai sejumlah titik lokasi kecelakaan. Belum, nanti data ini yang kita dapat akan diolah oleh tim TAA, Traffic Accident Analysis, akan mendapatkan nanti penyebab terjadinya kecelakaan dari faktor manusia, kendaraan, jalan, dan yang lainnya akan kita cek nantinya. Ya, masih butuh beberapa hari untuk mendapatkan hasilnya. Minggu siang, kecelakaan tunggal bus karyawan terjadi di jalur keluar Tol Gandulan, Pemalang, Jawa Tengah. 4 orang tewas, sementara 10 orang korban masih dirawat di 2 rumah sakit. Hingga saat ini, polisi belum menentukan tersangka akibat kecelakaan ini. Dari Pemalang, Jawa Tengah, Suryono Soekarno, iNews melaporkan. Untuk membahas lebih lanjut terkait olah TKP, kita sudah terhubung dengan Kasat Lantas Polres Pemalang, AKP Arief Wiranto. Selamat malam, Pak Arief. Selamat malam, Mbak Diandra. Baik, Pak Arief, bagaimana hasil olah TKP yang telah dilakukan siang tadi? Baik, dapat kami jelaskan, hari ini kami bersama Korlantas Polri dan Direktorat Lalu Lintas Polda Jawa Tengah melaksanakan olah TKP dengan menggunakan bantuan TAA atau Traffic Accident Analysis. Tentunya ini tujuan kami adalah untuk melakukan penyelidikan secara saintifik dengan bantuan teknologi. Dalam hal ini yaitu untuk mendapatkan gambaran secara lengkap atau reka ulang kejadian kendaraan mulai dari mengalami gangguan, kemudian titik pertama crash sampai dengan terguling ke bahu jalan, sehingga tentunya ini kami harapkan bisa menjadi bantuan bagi penyidik untuk bisa menentukan penyebab dari kecelakaan tersebut. Untuk penyebab kecelakaan sendiri saat ini sudah diketahui atau dugaan sementara apa, Pak? Masih kami lakukan pendalaman, Mbak. Jadi tentunya untuk penyebab apakah itu murni dari pengemudi atau adanya faktor dari kendaraan yang menyebabkan terjadinya kecelakaan, ini masih kami dalami. Kami tentunya berusaha untuk semaksimal mungkin agar penyebab terjadinya kecelakaan bisa kami ketahui dan melakukan tindak lanjut dalam penanganan kasus ini. Baik, untuk korban yang mengalami luka sendiri saat ini kondisinya seperti apa, Pak Arief? Baik, dapat kami jelaskan sampai dengan saat ini untuk korban yang masih dirawat di rumah sakit ada 10 orang. Dirawat di 2 rumah sakit yang berbeda di Kabupaten Pemalang. Untuk 1 korban luka berat saat ini kondisinya masih dalam penanganan intensif di ICU. Kemudian untuk yang lain, untuk luka ringan dan perawatan terpantau sudah membaik.
dan kami selalu memantau kondisi para korban untuk memastikan bahwa pihak medis memberikan penanganan yang terbaik pada para korban. Baik, sejauh ini sudah ada berapa saksi Pak Arief yang diperiksa? Baik, untuk saksi yang kami periksa atau kami mintain keterangan sampai dengan saat ini masih beberapa, yaitu para saksi yang selamat yang mengetahui kejadian. Kemudian selanjutnya kami akan memintai keterangan dari kru bus tersebut yang kami ketahui juga selamat, dan tetapi untuk supir sendiri sampai dengan saat ini masih dilakukan perawatan, dan tentunya kami dari pihak penyidik akan memintai keterangan ketika supir sudah benar-benar dinyatakan oleh medis untuk siap, sehat, dan sadar untuk kami mintain keterangan. Baik, terima kasih Pak Arief sudah bergabung dengan iNewsroom malam hari ini. Salam sehat selalu Pak Arief.